Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ranjib Sanjani yang di sini akan menerangkan materi pembelajaran bab keterampilan. Oke, memasuki sebuah hadis, ada sebuah hadis yang menerangkan mengenai keterampilan, yang mana diriwayatkan oleh hadis riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi. An Uqbah ibni Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Amir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yudkhilu bis-sahmil wahid thalathata nafaril jannah. Sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke surga sebab satu panah. Sani'ahu yahtasibu fi sun'ihil khair. Pembuatnya yang mengharapkan kebaikan dalam pembuatannya. Warramiya bihi wa munabbilahu warmu warkabu. Pemanahnya dan pemberi anak panah, panahlah dan berkendaraanlah. Wa ancarmu ahabbu ilayya min ancarkabu. Tidak ada permainan melainkan pada 3 perkara. Ta'dibir rajuli farasah. Pengajaran seseorang pada kudanya. Wa mula'abatihim ra'atah. Bermain-main dengan istrinya. Wa ramihi biqausihi wa nablihi. Dan memanah dengan busur dan anak panah. Wa man taraka ramya ba'da ma 'alimahu raghbatan 'anhu fa innaha ni'matu kafaraha. Barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia terampil karena benci, maka sesungguhnya ia nikmat yang dikufuri. Au qala kafara biha, atau bersabda ia mengkufurinya. An-Nasa'i. Memasuki pada syarah hadis, di situ dikatakan warrami warkab, panahlah dan berkendaraanlah. Panahlah dan berkendaraanlah. Islam mengajarkan keterampilan yang bermanfaat baik untuk di dunia maupun untuk di akhiratnya. Banyak sekali hadis yang mengajarkan mengenai keterampilan. Di antaranya mengajarkan berenang kepada anak-anak, naik kendaraan kuda, panah memanah, dan lain sebagainya. Hadis tersebut menjelaskan 3 orang masuk surga sebab satu alat keterampilan, yakni memanah. 3 orang itu antara lain, yang pertama adalah pembuat panah yang mengharapkan pahala dari Allah, kemudian yang kedua pemanah, kemudian yang ketiga adalah pemberi anak panah atau pembuat anak panah. Kemudian masuk kepada penjelasan yang telah kami terangkan tadi, panahlah dan berkendaraanlah. Warmu warkabu, maksudnya di sini jangan hanya menguasai memanah dengan pejalan kaki saja, akan tetapi penggabungan infanteri dan juga infalteri atau menguasai keduanya. Kemudian selanjutnya, wa ancarmu ahabbu ilayya min ancarkabu, dan panahanmu lebih aku cintai daripada engkau berkendaraan. Panahmu lebih dicintai, panahmu lebih dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada berkendaraan. Menurut Al-Tibi dalam Tuhfat Al-Ahwaji tentang hubungan memanah dan berkendaraan maknanya berbeda. Memanah dilakukan pasukan infanteri dan melempar atau menusuk dengan tombak dilakukan oleh pasukan yang berkendaraan. Tetapi pada era sekarang berbeda. Tentara berkendaraan bisa sekaligus memanah ataupun menembak. Dengan demikian, sekarang dapat mengumpulkan keutamaan tersebut. Sedangkan Al-Qari dalam umdahnya mengatakan bahwa belajar memanah, tembak menembak lebih dicintai daripada melatih kendaraan kuda karena ada unsur pamer dan juga kesombongan. Dalam hadis juga dijelaskan 3 keterampilan yang diperbolehkan dan mendapat pahala, yaitu yang pertama adalah melatih kuda. Kemudian yang selanjutnya adalah bermain-main bersama istri. Kemudian selanjutnya adalah memanah. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, yang kamu bisa, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mampu menggetarkan musuh-musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Semua keterampilan hendaknya dikuasai umat Islam dan diberikan kepada anak didik, baik yang meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh seperti berbagai ragam olahraga maupun yang bersifat keterampilan murni untuk meningkatkan kualitas sains dan teknologi. Kemudian untuk penjelasan hadis pada kalimat waman tarakar ramya raghbatan anhu fa innaha ni'mah kafaroha. Barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia terampil karena benci, maka sesungguhnya ia nikmat yang dikufuri. Hadis ini menjelaskan mengenai kewajiban seseorang yang telah menguasai suatu ilmu dan terampil melakukannya, sudah ahli, sudah master psikomotorik, hendaknya dipelihara baik-baik, jangan dilupakan ataupun dihilangkan. Jika dilupakan dengan sengaja karena benci, karena tidak suka, maka perbuatan itu kufur terhadap nikmat. Sudah dikasih nikmat sama Allah bisa, kemudian mahir malah ditinggalkan karena benci. Kufur di sini antonim dari syukur. Orang yang tidak mensyukuri nikmat berarti kufur. Kufur nikmat seperti ini juga disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum walazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur ataupun mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku akan sangatlah pedih. Kemudian adapun pelajaran-pelajaran yang dipetik dari hadis tadi, yang pertama adalah perlunya pelajaran skill atau keterampilan pada anak didik yang sesuai dengan zaman dan kebutuhannya. Seperti panah memanah, tembak menembak, pembalap kuda pada masa Nabi, pacuan kuda, perkembangan berikutnya sesuai dengan skill yang dimiliki anak didik dan kebutuhan zaman seperti komputer, perbengkelan, peternakan, perkebunan, dan juga lain-lain. Kemudian selanjutnya yang kedua, materi keterampilan apapun yang bermanfaat dengan niat yang baik dinilai baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ketiga, tergolong bersyukur nikmat segala pendidikan dan pelatihan untuk memelihara skill dan keterampilan yang telah dimiliki agar tidak dilupakan dan berguna bagi masyarakat. Oke, selanjutnya masuk kepada biografi perawi. Uqbah bin Amir bin Abbas al-Juhani al-Qudai, salah seorang sahabat besar, pimpinan agung, ahli membacakan Al-Quran atau muqri, ilmu faraid dan juga syair. Jadi beliau ini banyak keahliannya yang dibisai ataupun yang dikuasai. Dia memimpin perang di laut dalam penaklukan Syam, Masya Allah, dan juga Damaskus pada masa Umar. Dia aktif pada perang Siffin di pihak Muawiyah, tinggal di Damaskus, kemudian pindah ke Mesir karena diangkat menjadi gubernur di Mesir pada masa Muawiyah juga. Kemudian meninggal di sana di Mesir pada tahun 58 Hijriah dan telah meriwayatkan setidaknya 55 hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Abbas. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.